Bayangkan jika Anda kehilangan hal yang paling Anda cintai di dunia ini. Bukan untuk sehari atau setahun, tapi selama 4 dekade. 40 tahun tanpa kepastian, tanpa kabar, hanya menyisakan sebuah baju yang berlumuran darah. Inilah kisah tentang seorang pria yang cintanya begitu besar hingga air matanya mengubah warna matanya menjadi putih. Inilah kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kita sering mendengar kata sabar, tapi hari ini kita akan belajar tentang sebuah level kesabaran yang disebut Al-Quran sebagai sabrun jamil, kesabaran yang indah. Mengapa kesedihan seorang nabi bisa begitu mendalam hingga ia mengalami kebutaan? Apakah itu berarti ia tidak ridho dengan takdir Allah? Ataukah justru di dalam tangisan itu terdapat rahasia iman yang paling murni? Banyak orang mengira kisah Nabi Yakub hanyalah cerita pendamping bagi kisah Nabi Yusuf. Namun, tanpa keteguhan hati Yakub, kita tidak akan pernah memahami arti dari harapan yang tidak pernah mati. Di video ini kita akan membedah setiap fase kehidupan Nabi Yakub, mulai dari silsilah kemuliaannya, pengkhianatan anak-anaknya, hingga mukjizat kembalinya penglihatan beliau. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena kisah ini akan menyentuh relung jiwa terdalam bagi siapa saja yang sedang merasa putus asa atas ujian hidup. Sebelum kita masuk ke bab pertama tentang masa muda Nabi Yakub, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, kita akan mengupas tuntas sejarah para nabi yang jarang dibahas secara mendalam di platform lain. Mari kita mulai perjalanan ini dari tanah Syam yang diberkati. Nabi Yakub lahir dari garis keturunan yang luar biasa mulia. Beliau adalah putra dari Nabi Ishak AS dan cucu dari bapa para nabi, Ibrahim AS. Beliau tumbuh di bawah asuhan wahyu, mewarisi keteguhan kakeknya dan kelembutan ayahnya. Dalam Al-Quran, Yakub juga disebut dengan nama Israel. Isra berarti hamba dan Il berarti Allah. Jadi beliau adalah hamba Allah yang sejati. Dari beliaulah muncul istilah Bani Israel, yang kelak akan melahirkan banyak nabi-nabi besar lainnya. Karakter Yakub adalah karakter seorang pendidik yang penuh cinta. Beliau memiliki 12 putra, masing-masing dengan karakter yang kuat. Namun, yang paling menonjol dari Yakub adalah firasatnya yang tajam. Sebagai seorang nabi, beliau mampu melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata manusia biasa. Beliau tahu bahwa di antara anak-anaknya ada potensi konflik yang besar. Beliau juga menyadari bahwa putra kecilnya, Yusuf, memiliki cahaya kenabian yang sangat terang. Banyak yang bertanya, apakah Yakub tidak adil karena lebih mencintai Yusuf? Secara manusiawi, kecenderungan hati tidak bisa dipaksakan, apalagi ketika seorang ayah melihat sifat-sifat luhur pada salah satu anaknya. Namun, cinta ini jugalah yang menjadi pintu ujian terbesar baginya. Yakub adalah simbol dari seorang ayah yang berusaha menjaga keharmonisan keluarga di tengah badai kecemburuan. Di bab ini, kita belajar bahwa menjadi orang baik atau keturunan nabi sekalipun tidak membebaskan seseorang dari ujian konflik keluarga. Kehidupan Yakub mengajarkan bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan bagaimana kita bersikap saat masalah itu datang menghantam fondasi rumah tangga kita sendiri. Ketegangan dimulai ketika Yusuf yang masih kecil datang kepada ayahnya dan membisikkan sebuah mimpi yang tak lazim. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Hati Yakub bergetar. Beliau tahu ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah visi tentang masa depan di mana Yusuf akan diangkat derajatnya oleh Allah. Namun, alih-alih merayakannya, Yakub justru merasa cemas. Beliau sangat mengenal sifat putra-putranya yang lain, kakak-kakak Yusuf yang mulai merasa tersisih. "Wahai anakku," pesan Yakub dengan suara rendah, "janganlah kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan menjalankan tipu daya untuk membinasakanmu." Ini adalah momen krusial yang menunjukkan betapa Yakub sangat memahami psikologi manusia dan bahaya dari rasa hasad atau iri dengki. Hasad adalah api yang bisa membakar habis ikatan persaudaraan seerat apapun. Sayangnya, rencana Allah harus tetap berjalan. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf sudah mencapai puncaknya. Mereka merasa sebagai kelompok yang kuat dan lebih berguna bagi ekonomi keluarga.
Namun mengapa ayah mereka justru memberikan perhatian lebih kepada Yusuf yang lemah? Mereka mulai berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, merencanakan sesuatu yang sangat gelap. Kalimat yang tercatat dalam sejarah adalah, "Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang jauh, agar perhatian ayahmu tertuju hanya kepadamu." Mereka tidak membenci Yakub, mereka hanya ingin memonopoli cinta sang ayah. Mereka tidak sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan dengan cara menghilangkan saingan. Bab ini menjadi peringatan bagi kita semua tentang bahayanya membiarkan rasa iri tumbuh di dalam rumah. Kita akan melihat bagaimana tipu daya ini mulai dijalankan dan bagaimana Yakub dengan segala firasatnya terpaksa melepas Yusuf ke dalam sebuah jebakan yang akan mengubah sejarah dunia selamanya. Setelah memohon dengan gigih, saudara-saudara Yusuf akhirnya berhasil meyakinkan Yakub untuk membiarkan Yusuf pergi bermain bersama mereka. Dengan perasaan yang sangat tidak tenang, Yakub melepas putra kesayangannya. Benar saja, di tengah padang rumput yang jauh dari pengawasan, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang gelap. Mereka kemudian mengambil baju Yusuf, menyembelih seekor kambing, dan melumuri baju itu dengan darahnya. Mereka pulang di waktu Isya dengan tangis buatan yang memekakan telinga. "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala," kata mereka sambil menyerahkan baju itu. Yakub mengambil baju tersebut dengan tangan yang gemetar. Beliau memperhatikan setiap inci kain itu. Ada darah, tapi tidak ada satupun robekan. Secara logika, seekor serigala yang ganas tidak mungkin memangsa manusia tanpa merobek pakaiannya. Disinilah kecerdasan dan kekuatan iman Yakub diuji. Beliau tahu mereka berbohong, tapi beliau juga tahu bahwa saat ini tidak ada gunanya memaksa mereka bicara jujur. Beliau kemudian mengucapkan kalimat yang melegenda dalam sejarah iman manusia, "Fasobrun jamil," kesabaran yang indah. Apa maksud dari sabar yang indah? Itu adalah sabar yang tidak disertai dengan keluhan kepada manusia, tidak ada cacian, dan tidak ada keputusasaan. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, Yakub memilih untuk mengadu hanya kepada Allah. Beliau membiarkan anak-anaknya pergi dengan rahasia gelap mereka, sementara beliau sendiri memulai babak baru dalam hidupnya, penantian panjang yang penuh dengan air mata. Di bab ini, kita melihat bahwa iman yang kuat bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan tahu kemana arah untuk membawa rasa sakit tersebut. Tahun-tahun berlalu dan kesedihan Nabi Yakub tidak memudar. Justru semakin hari, kerinduannya kepada Yusuf semakin membuncah. Al-Quran menggambarkan kondisi beliau dengan sangat pilu. Matanya menjadi putih karena sedih, dan ia menahan amarah yang sangat dalam. Kebutaan yang dialami Yakub bukan hanya karena proses penuaan, tapi karena intensitas air mata yang terus mengalir selama puluhan tahun. Bayangkan, 40 tahun beliau hidup dalam kegelapan fisik, namun cahaya harapannya tidak pernah padam. Anak-anaknya yang lain mulai merasa jengah. Mereka sering mengejek, "Ayah, demi Allah, engkau akan terus mengingat Yusuf sampai engkau mati atau menjadi gila." Namun, jawaban Yakub adalah salah satu kalimat paling kuat dalam literatur agama. "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Kalimat ini menunjukkan level ma'rifatullah atau pengenalan kepada Allah yang sangat tinggi. Yakub yakin bahwa Allah tidak mungkin memberinya mimpi melalui Yusuf tanpa sebuah penyelesaian yang agung. Selama masa ini, Yakub terus memimpin kaumnya, tetap beribadah, dan tetap menjalankan tugas sebagai nabi meskipun dalam keadaan buta dan duka. Beliau mengajarkan kita bahwa produktivitas dan ibadah tidak boleh berhenti hanya karena kita sedang dirundung kesedihan yang hebat. Kesedihan Nabi Yakub adalah kesedihan yang produktif, yang membuatnya semakin dekat dengan Sang Pencipta. Di bab ini kita belajar tentang arti husnuzon, berprasangka baik kepada Allah bahkan saat keadaan terlihat paling mustahil sekalipun. Kegelapan mata Yakub justru membuat mata batinnya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh anak-anaknya yang sehat secara fisik. Ujian bagi Nabi Yakub seolah tidak ada habisnya. Saat beliau sudah tua dan buta, pacaklik hebat melanda negeri Syam. Bahan pangan habis. Beliau terpaksa mengirimkan anak-anaknya ke Mesir.
negeri yang kabarnya memiliki cadangan gandum yang melimpah berkat kebijakan seorang bendahara cerdas yang sebenarnya adalah Yusuf yang sudah dewasa. Namun, sang bendahara Mesir memberikan syarat. Jika mereka ingin kembali dan mendapatkan gandum lagi, mereka harus membawa adik bungsu mereka, Bunyamin. Bagi Yakub, melepas Bunyamin adalah seperti membuka kembali luka lama. Bunyamin adalah satu-satunya pelipur lara yang tersisa dari istrinya, Rahil. Beliau sempat menolak dan berkata, "Apakah aku akan mempercayakannya kepadamu seperti aku mempercayakan saudaranya, Yusuf, sebelumnya?" Namun karena kondisi rakyat yang kelaparan, beliau akhirnya luluh dengan satu syarat. Mereka harus bersumpah demi Allah untuk membawanya kembali. Namun, apa yang terjadi? Di Mesir, Bunyamin justru ditahan karena tuduhan mencuri, yang sebenarnya adalah skenario Yusuf untuk menahan adiknya. Ketika anak-anaknya pulang tanpa Bunyamin, dunia seolah runtuh bagi Yakub. Beliau kehilangan anak kesayangan pertama, dan kini kehilangan anak kesayangan kedua. Ini adalah puncak dari segala puncak ujian. Dalam kondisi ini, beliau kembali berkata, "Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku." Beliau tidak berkata satu persatu, tapi semuanya. Di saat manusia lain mungkin sudah menyerah dan menganggap Allah tidak adil, Yakub justru meningkatkan level harapannya. Bab ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang Allah menghancurkan hati kita berkali-kali hanya untuk melihat apakah kita masih akan mengetuk pintunya atau berpaling kepada selainnya. Inilah momen yang paling mengharukan dalam sejarah. Setelah Yusuf akhirnya mengakui jati dirinya kepada kakak-kakaknya di Mesir, ia memberikan gamisnya, bajunya, dan berpesan, "Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu letakkanlah ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali." Saat kafilah pembawa baju itu mulai bergerak meninggalkan gerbang Mesir menuju Syam, terjadilah sebuah mujizat jarak jauh. Nabi Yakub yang berada sangat jauh tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku pandir, pikun." Orang-orang di sekitarnya mengejek, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Namun, tak lama kemudian, pembawa kabar gembira itu datang. Baju Yusuf diletakkan di wajah Yakub. Dan seketika, dengan izin Allah, selaput putih di matanya menghilang. Beliau bisa melihat kembali. Cahaya dunia kembali masuk ke matanya, namun yang lebih terang adalah cahaya kebenaran janji Allah yang selama ini ia yakini. Kesabaran 40 tahun itu dibayar tuntas dalam 1 detik sentuhan kain. Nabi Yakub tidak sombong atas kemenangannya. Beliau justru segera mengajak seluruh keluarganya untuk berangkat ke Mesir. Pertemuan antara Yakub dan Yusuf di gerbang kota Mesir adalah salah satu pertemuan paling emosional yang pernah tercatat. Ayah yang sudah sangat tua dan anak yang kini menjadi penguasa, berpelukan dalam tangis syukur. Segala penderitaan, fitnah, dan pengkhianatan di masa lalu seolah menguap begitu saja. Di bab ini, kita melihat mujizat bahwa Allah mampu memutarbalikan keadaan seburuk apapun menjadi kebahagiaan yang tak terbayangkan. Doa yang dipanjatkan dengan air mata selama puluhan tahun tidak akan pernah kadaluarsa di hadapan Allah. Kisah Nabi Yakub AS berakhir dengan keindahan yang sempurna. Beliau tinggal di Mesir bersama Yusuf selama sisa hidupnya dalam kemuliaan. Namun, apa pelajaran terbesar bagi kita semua? Kisah ini mengajarkan bahwa sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah mengolah rasa sakit menjadi energi untuk terus mengetuk pintu langit. Nabi Yakub mengajarkan kita bahwa kesabaran yang indah adalah ketika kita tidak menaruh beban kesedihan kita di pundak manusia yang sama lemahnya dengan kita, melainkan menaruhnya di bawah arsy Allah. Pelajaran kedua adalah tentang harapan. Jika Nabi Yakub saja yang seorang nabi diuji dengan kehilangan selama 40 tahun, maka wajar jika kita yang manusia biasa diuji dengan kegagalan atau kehilangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah menyerah pada doa Anda, karena Allah sedang menunggu waktu terbaik untuk mengirimkan gamis kebahagiaan ke dalam hidup Anda. Dan pelajaran ketiga adalah tentang pemaafan. Meskipun anak-anaknya telah melakukan dosa besar, Yakub tetap memaafkan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Terima kasih telah menemani perjalanan kisah Nabi Yakub ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini memberikan kekuatan baru bagi jiwa Anda yang sedang lelah, silahkan berikan like dan bagikan di media sosial Anda. Mari kita tebarkan pesan harapan ini kepada mereka yang sedang putus asa.
Jangan lupa tulis di kolom komentar, "Ya Allah, karuniakanlah aku kesabaran seperti Nabi Yakub," sebagai bentuk doa kita bersama. Klik video di sebelah kanan untuk menyimak kisah Nabi Yusuf dari sudut pandang yang berbeda. Saya, nama Anda. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.